surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal. Gitu. Iya. Nah ini sahabat. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Gitu. Lalu berbantah-bantah. Mau ujian Nabi kita perang, kita lawan kafir Quraisy. Perang Badar. Lalu sahabat-sahabat ini tidak punya pasukan, tidak punya logistik. Apa yang dia berbicara? Karena mayusaquna ilal maut, ya Rasul, sama kita dibantai oleh kafir Quraisy. Yusaquna, sama memeringkan leher, kita matikan semua. Karena secara logika kita habis dibantai, kita digiring untuk dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Yusaquna ilal wa hum yanzurun, dan mereka berpikir. Nah, tapi Tuhan ya lain cerita. Dengan 313 bisa memenangkan lebih daripada pasukan yang ribuan, 3.000-an pasukan. Ya apa yang dilakukan? Ya, malaikat turun. Ya, malaikat turun. Musawwimin, itu malaikat turun melawankan pasukan Nabi. Jadi bila ada kafir Quraisy itu yang tebasannya itu hangus, kayak dileser, Pak. Berarti malaikat yang memukul. Jadi putus tangannya itu kayak yang gelasi itu, iya itu pegang laser itu putus, dilihat gosong, berarti malaikat yang memukul. Malaikat ditimpa begitu mana bisa melawan malaikat, tidak bisa, ya menang akhirnya Nabi dengan 313. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib ini Pak, termasuk orang yang membela waktu itu adalah pasukan Quraisy. Tapi Nabi sudah mewanti-wanti, jangan kau bunuh Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, tawan saja. Jangan kau bunuh Abbas bin Abdul Muthalib, tawan saja. Akhirnya Abbas ditawan, diikat, dibawa ke masjid Nabi. Banyak Pak, ratusan yang diikat itu, ratusan. Lalu apa yang dilakukan? Harta-hartanya diambil oleh pasukan Nabi, dan Nabi juga beberapa orang yang meninggal dalam perang Badar. Tapi tidak sebanding dengan kafir Quraisy. Diikat, semua diikat. Kemudian di sini kehebatan ilmu nih Pak ya. Belum tadi kehebatan ilmu, makanya ilmu pengetahuan itu luar biasa, sangat dimuliakan sekali. Ujian Nabi, tawanan-tawanan ini mau diapakan? Kalau Anda menembus diri Anda, maka dilepas, tebus berapa dinar, berapa dirham sesuai dengan kekayaan yang dia punya. Tetapi kalau Anda tidak punya duit, tidak punya dinar dirham, Anda bisa bebas, tapi dengan syarat Anda mengajarkan kepada orang-orang Madinah 10 orang. Mengajar apa Pak? Mengajar bahasa menulis Arab itu kan, menulis bahasa. Sahabat Nabi itu tidak bisa menulis, buta huruf sama sekali. Kayak dia diajarin tulis menulis A, B, C, D, sama itu. Bila Nabi kau bisa mengajarkan kepada sahabat-sahabat beliau 10 orang bisa menulis, kau bebas. Kelebihan orang baik, mereka bisa menulis segimana aja deh, bebas. Nah kecuali Abbas tadi, Abbas ini tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis dan bisa membaca. Karena beliau termasuk orang yang buta huruf lah, tapi punya duit. Nah punya duit, punya Abbas, aku punya duit, maka aku akan menebus diriku. Dikirimlah ke Madinah, bahwa Abbas ini tertawan. Kemudian dikirimlah uang dirham namanya, sekian dirham, banyak. Bilang Nabi, ya Abbas, kau bisa menembus dirimu sekian sak, banyak itu, sekian sak, banyak sekali. Karena Abbas itu termasuk orang yang kaya. Akhirnya ditebus.
ditebuslah. Abbas pulang ke Makkah, tapi banyak harta keluar. Kadang dibunuh, ya, kadang dibunuh. Nah, sampai ke Makkah. Lalu dia berpikir dan ragu-ragu sudah. Ragu-ragu bahwa orang-orang Madinah itu dengan akhlak yang mulia, memperlakukan tawanan, dikasih makan, dikasih minum. Nah, ini Islam seperti itu. Jadi ada seorang perempuan, ya, reporter Perancis yang ditahan di Mali, di Somalia, di sana. Sama kisahnya ini, reporter perempuan, jurnalis. Nah, disambutlah, dilepas dan tebusan banyak Perancis, menembus banyak uang euro, menembus. Nah, dikeluarkan, disambutlah ceritanya di kawanan ditebus, bangga yang bisa menembus. Tetapi namanya berubah, Pak. Namanya adalah Maryam. Rupanya dalam tawanan itu, ketika ditawan, melihat diperlakukan dengan baik, dengan makan, minum, bermain. Akhirnya dia tertarik Islam, masuk Islam dia. Itu. Abbas ini melihat ya, di Madinah ini luar biasa. Akhirnya pulang. Nah, ke Makkah ragu-ragu dia sudah, balik lagi ke Madinah, masuk Islam. Kemudian terjadilah beberapa macam ya kejadian sampai bahwa Nabi Muhammad SAW merampas, namanya Sariyah kalau tidak salah. Kemudian didatangkan oleh seorang sahabat yang sangat banyak membawa dirham, ya, ditumpuk di atas Nabi. Kalau menurut hitungannya, bertanya sama Ustaz Jailani, itu sekitar kalau dihitung dengan duit rupiah ya, yang dirampas dalam perang itu, karena dihitung dengan dirham, satu dirham tuh, satu binggol dirham tuh 8 gram. Satu dirham gini itu ditimbang 8 gram. Tapi kalau satu dinar tuh kecil, emas juga, ditimbang 4 gram. Nah, jadi kambing itu 1 dinar harganya 4 gram. Sekarang kambing berapa harganya? 2 juta kan? 4 gram juga, 1 gram juga sama. 1 gram, 1 dinar, saya kau kambing. Sekarang kambing sama dengan 1 dinar juga. Kalau dihitung emas, 4 gram emas ya, kambing 1 kan? Sama, tidak ada berubah. Nah, itu kan hebatnya uang tadi? Uang dinar itu. Maka ada orang yang ingin mengembalikan uang ke dirham dinar. Sulit dan bisa. Ya, ada uang kertas katanya. Nah, kemudian Abbas balik ke Makkah, kemudian bergaul beberapa tahun. Kemudian Khuzaimah membawakan dinar yang kalau dihitung itu kurang lebih 2 miliar nilai dirham itu. Ditimbang sekian dirham, karena 1 dirham itu 8 gram, sekian banyak karung-karung banyak, itu dihitung kurang lebih 2 miliar. Nah, Abbas datang ke situ, banyak banget dirham ini, banyak banget dirham. Ya Abbas, ya Rasulullah, aku minta dirham. Langsung bakalan dibagi, aku minta. Dulu katanya Abbas, aku tuh menebus sekian dirham. Hampir 1 karung dirham aku menebus diriku. Sekarang aku minta tebusan itu kembalikan. Aku sudah Islam. Nah, lalu turunlah ayat dalam surah At-Taubah itu. Satu ayat Al-Quran dalam surah, saya lupa di surahnya Allah Muhammad. Sampai kisah itu ditulis dalam Al-Quran, menunjukkan apa ya, cerita itu penting di cerita itu. Ada seseorang yang dulu oleh engkau tawan hai Muhammad, dia minta dikembalikan uangnya, maka kembalikanlah uang itu. Nah, itu ayat Al-Quran dulu, tawanan perang dulu. Akhirnya Abbas ini karena melihat dirham sangat banyak, Pak, dia membawa sorban yang segini sorban, beli sorban ini. Kan orang-orang Makkah itu kan selalu pakai sorban dia. Nah, sorban, ditaruh sorban, diimpor, ditaruh di dirham, diangkat, gampang. Karena masih sedikit, udah jadi. Apa yang dilakukan oleh Abbas? Pulang ke rumah.
Apa yang diambil? Karung. Karungnya gede diambil. Karung dibawa ke dimasukkan. Nabi bilang, Nabi silakan ambil, masukkan. Akhirnya karena kebanyakan Pak ya, karena kebanyakan itu diangkat, nggak bisa mengangkat dirham. Ayo mengangkat batu itu diangkat nggak bisa. Uji Abbas, tolong aku, minta tolong sama sahabat. Jangan ditolong. Sahabat ada yang menolong, dikurangi sedikit, diangkat lagi, nggak bisa juga keberatan mas ya, dikurangin lagi. Diangkat udah bisa sampai 3 kali dikurangin, diangkat ke bawah sampai terjerojong dia keluar masjid. Nah itu Abbas, kisahnya Abbas. Boleh. Nah, tapi sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Pak, hidupnya tidak tamak ya, tidak tamak. Abbas kan mengambil hartanya dulu yang ditawar oleh Nabi, hidupnya tidak tamak. Kalau Pak Abbas ini banyak mengambil ambil juga tidak. Sahabat, tidak kayak kita. Tapi kalau di Darussalam ini kayaknya sama semua. Ada kawan menyisir daging masuk ke koper. Lalu mungkin apa ini kan koper yang hitam juga. Tapi saya yakin di Darussalam ada. Ada itu di Penajam sana. Coba wah puasa kan menyinggung memang begitulah ya ada, tapi tidak tamak. Karena ini kasus yang menjadi masalah di dunia itu tamak itu. Mari sebut dengan umrah ya. Kalau haji namanya ada 2, haji mabrur, yang kedua haji makbul ya. Haji makbul, yang kedua haji mabrur namanya. 2, haji makbul, haji yang diterima, umrah makbul. Ada yang kedua adalah haji mardud. Mardud itu adalah haji yang tertolak namanya. Haji yang tertolak. Yang kemarin sebelum haji ya bercelana pendek, setelah pulang haji berbelanja. Dari parah itu. Nah ini haji mardud. Nah apa itu? Sedikit aja kuncinya, sedikit aja. Nah sehingga yang dulu umrah kan ada juga namanya disebut dengan tahallul. Haji ada juga namanya disebut dengan tahallul awal. Habis selesai jemaah ya, melontar kemudian kurang lepas kain ihram. Nah, lepas kain ihram. Nah, mencukur rambut itu. Rambut. Tama itu, sifat tama itu kan kepala kita, otak yang apa namanya? Merespon ke otak. Kita mau mengambil daging, mengambil sudah 2 kilo dapat, mengambil lagi tangan itu siapa yang memerintah? Otak yang memerintah. Nafsu apa namanya ini? Hawa nafsu otak itu yang memerintah. Nah karena itu organ yang terhebat, Pak, organ yang terhebat kita manusia itu apa kira-kira? Kepala. Ini dahi kan sujud dulu, sujud di kepala. Jadi kalau orang Arab dipukul sandal di dahi dan itu sangat malu sekali. Sangat memalukan sekali. Nah, kepala jidat dimuliakan, kepala dimuliakan. Nah di kepala ini rambut, nah kemudian digunting rambut itu. Itu isyaratnya adalah menggunting sifat yang ada di kepala itu, menggugurkan sifat tamanya. Potong, maksudnya tamanya itu dipotong, itu hilanglah. Nah ini makanya haji dan umrah itu namanya disebut dengan rukun iman, rukun Islam yang kelima ya, sempurna. Tapi bukan berarti orang kada naik haji itu kada masuk surga, enggak. Banyak orang yang tidak naik haji, tidak umrah, tapi tamanya tidak ada. Nah itu hebat. Walaupun berpuluh-puluh kali umrah haji, tamanya tambah banget. Itu, nah tidak berfungsi namanya kesempurnaan. Nah bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadis saja tadi. Hadis ini mana tadi nanti baca. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, telah berkata
dia akhadha Rasulullah SAW bahwa menarik Nabi Muhammad SAW biman kibai, itu menepuk-nepuk di antara dua pundaknya. Nah, karena ini Abbas ini masih muda, masih anak-anak. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Hai Abbas, hai Abdullah. Jadi karena engkau di dunia ini ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau adalah orang asing, aw 'abir sabil, atau orang yang sedang dalam musafir bepergian. Pian ke Jawa, mainangi abah pian di sana, kira-kira ke Jawa 3 hari. Kira-kira pian membawa apa namanya? Tas apa yang pian bawa? Karung, nangganal, atau tas kecil aja. Paling tas kecil aja kan, 2-3 biji baju aja. Karena bekalan bapak itu pulang dan balik papan. Kita titip ulur ke Banjar, membawa barang ya sekadarnya aja dibawa, tidak perlu membawa bertrak-trak dibawa ke sana, tidak perlu. Nah itu seperti itu dunia seperti itu. Wah, mau ini banyak tanah, banyak rumah, kayak apa ini? Nah, orang yang mencari nafkah, mencari rezeki, apakah tidak boleh sebanyak-banyaknya mencari rezeki? Boleh aja, tapi dengan catatan harta dia untuk keperluan agama. Nah itu catatannya. Berniat kita ini mencari rezeki untuk keperluan agama. Apa kira-kira yang diperlukan? Itu salam, sumbangan apa? Ya kita menyumbang sedikit. Kalau orang 100.000, kita 2.000 aja menyumbang. Iya, nggak apa-apa, yang penting ada yang ditanyakan. Perlu agama. Karena agama itu ditopang satu yang ditopang disiarkan oleh para nabi dan para ulama. Tapi kalau tidak ditopang dengan harta, berat Pak. Nabi SAW di Makkah itu tidak punya apa-apa, tapi kawin dengan Khadijah, iya Pak. Kenal nggak sama Khadijah? Siapa itu Khadijah? Orang 10 terbesar terkaya di Makkah. Udah main-main, konglom. Khadijah, itu adalah seorang perempuan yang 10 besar terbesar di Makkah, orang kaya, tidak main-main. Setelah kawin dengan Nabi dengan umur 40 tahun, Nabi dengan umur 25 tahun. Padahal banyak yang melamar Khadijah itu, tapi tidak diterima. Nabi yang melamar, akhirnya diterima. Kemudian setelah kawin hanya berselang beberapa tahun, 1-2 tahun, harta Khadijah yang miliaran itu habis. Padahal harta miliaran habis diberi Nabi, sahabat Nabi yang tidak punya duit, yang sembunyi-sembunyi dikasih. Habis sampai Khadijah menurut cerita dulu itu bahwa pakaian beliau itu bertambah. Karena kalau beli, kalau ada hajian tuh beli aja pasar baru situ banyak pakaian, toko banyak, nambah pakaian. Jadi miskin. Nah untuk apa? Untuk agama. Jadi harta itu ya perlu, sangat perlu untuk kelangsungan agama. Iya. Kayak guru sekumpul Pak ya. Nah, udah alim, duit ada, mobilnya apa? Mercedes-Benz, rumahnya besar, apa aja lengkap. Istri 4, kamarnya masing-masing. Cantik gak sih guru tuh? Cantik lah. Belum di sana lama. Mobil Mercedes-Benz. Perlu agama. Ketika beliau diundang haulan. Guru datang, tentang apa? Malam Rabu dia bisa datang, tolong. Ini kamu datang. Tunggu dulu yang boleh. Terima kasih guru. Kemudian Senin ke kamar mengambilkan amplop. Di dalam amplop tuh 500.000 tahun 91. Kasih 500.000. Yang mengundang tadi Pak, aku jadi kayaknya ke rumah Rika umpat makan. Nah aku menambahi ke apakah ada satu makan 500.000
Sudah Sidin diundang, Sidin datang ke rumah, dikasih duit 500.000. Seperti itu. Ulun tuh baru dada yang hendak kayak gitu juga. Cuma hendak aja. Ada, subhanallah. Setiap orang mau undang kasih 500.000. Habib datang malam Senin 100. 10 Habib 100.000 kasih untuk taksi pulang. Seperti itu. Nah itu ya ulun antara kawan contoh gitu. Kita antara kawan contoh gitu. Kalau mencontoh makan ya banyak belum makan kayak dicontoh gampang aja. Nang mencontoh nang mengasih duit orang mana? Kawan kita menyontoh. Mana guru kasih duit lagi. Udah pernah tahun kurang lebih 82 kurang lebih ya. 82 83 masih sekolah SMP sepeda. Ini unik juga Pak. Diajakin kawan sampai beberapa yang bersepeda sehingga ada tuan guru seorang alim kader, anak-anak masih kecil tapi wani aja tuan guru. Namanya Sidin Haji Ahmad, tuan guru Haji Ahmad. Abahnya guru Bahid. Dia tahu guru Bahid berapa ya? Guru Bahid berapa itu muridnya puluhan ribu orang. Abahnya beliau namanya tuan guru Haji Ahmad. Itu guru daripada guru ulun. Dua orangnya, kiai besar. Turunan kelima dari Datuk Arsyad. Dari laki-laki sampai tuan guru Haji Ahmad. Abah Sidin tuan guru Haji Ramli. Jadi tutus tuan guru. Nah, ada kayak kita nih, abah kita apa nih? Dulu abah itu penyambung ayam. Dulu tuh Datuk kayak kita Pak, penjudi. Ada ini turunan tuan guru padu. Tuh, turunan tutus orang baik. Pada guru baik itu turunan ke-7, turunan ke-6 ya. Dari Datuk Asad Al-Banjari, dari laki-laki semua ya. Nah, tutus itu Pak. Nah, sampai tuan guru Haji Ahmad tuh duduk pengajian Pak. Pengajian. Ada mungkin ada 15 orang lah. Ada banyak. Yang dibaca kalau dosa ikal tuh imam. Kita perlu dahulu kita duduk aja. Habis selesai pengajian, minumannya ini nak ulun teh, kamu usah juga. Ada wadah, minum wadah dulu, minum apa sebenarnya kurang pulangan ya, pengajian itu mau pulang, salaman sama guru. Tanya sini, kalau bahasa Banjar nih, kamu kesini bawa apa ya? Kalau bahasa Indonesia, kamu kesini pakai apa? Ulun bersepeda Pak, bersepeda dulu selamat tentang pulang. Nah, bukan apa kamu ke sini nggak Pak? Aku sini motor dulu ya karena ada orang mobil lagi. Ada kesini kamu apa sini? Ulun bertaksi dulu ya. Ke dalam sini Pak, ke dalam kamar kita. Bukan duit hasil 5.000. Mau taksi. Nanti ada sih kamu lagi, bapak ada ikut sini. Mau nama dia, ulun bertaksi 5.000 pulang kasih. Sudah sudah diajarin ilmu, ya toh, dikasih minuman, dikasih duit pula. Itu guru. Dia depan ulun namanya Masya Allah. Begitu. Ada kita nih Balikpapan nih guru, bukan dihormati, duduk kayak gini kan, dikasih ini ada anggur, ada apa, itu kayak Tuan Wali kan gurunya nih. Dikasih amplop, buka amplopnya 200 tambah enggak? Jauh banyak akhlak kepada guru. Nah, Nabi itu tuan guru, itu tuan guru. Akhlak yang dicontoh kepada Rasulullah. Apalagi sahabat Nabi, apalagi Rasulullah. Gak ada apa-apanya. Andai kata yang di mulut ini pun orang mau dikasihkan. Apalagi cuma sorban apa dikasihkan. Ada orang Arab Badui datang ke hadapan Nabi, udah Islam, lalu dia meminta, ya Rasulullah, aku pulang ini sangat jauh perjalanan.
paling tidak 2-3 hari perjalanan, aku perlu makan di jalan, perlu minum. Begitu juga anak-anak di hutan. Nah, lalu Nabi SAW meminta kepada para sahabat, karena Nabi tidak ada punya mau dikasihkan. Adakah sahabat-sahabat yang bisa menjamin dia untuk dia pulang, perbekalan dia pulang? Sahabat Nabi pun juga tidak ada duit, Pak, sama miskinnya. Tidak ada korma, tidak ada. Kalau memang tidak ada, memang tidak ada. Ada kita ini kepada tidak ada di dompet ATM 5. Akhirnya Nabi SAW tidak ada yang menjawab. Nabi, kau ketuk rumah yang di sebelah sana. Ketuk rumah yang sebelah sana. Itu namanya rumah Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu datang sana, tok. Assalamualaikum, salam. Aku disuruh mencari Ali bin Abi Thalib. Tidak ada di rumah. Yang ada istrinya, namanya Fatimah. Fatimah itu siapa? Anak Nabi, ya Fatimah. Lalu dia mengucapkan bahwa aku di sini minta perbekalan pulang 2-3 hari, perlu makanan, perlu perbekalan juga sampai di sana. Berilah aku apa yang dikasih. Ternyata Fatimah ini melihat juga gandum, ini korma, tidak ada juga sama, ada. Apa yang mau dikasihkan? Lalu berdoalah kepada Allah, ya Allah, apa yang dikasihkan ini? Maka disuruh Rasul jadi dianggap. Nah begini akhirnya terpegang sini kalung, Pak. Kalung ini kalung Khadijah, pemberian ibunya. Kalung, Pak, ini aja yang dikasihkan. Dilepas kalung. Nah, ambillah ini kalung ini. Bawalah kamu ke sana, ke pasar, ke raja, juallah itu. Nah, habis ya. Kalau kita orang datang, waduh, aku juga mohon maaf karena ada duit juga sama ikan. Terus sampai di motor ada Pak beli 5. Nah itu habis. Nah inilah hebatnya kemuliaan para sahabat itu. Ada zuhud dan sangat qanaah. Yang sulit untuk bisa dituruti. Menuruti yang ini yang sulit. Tapi kalau menuruti kita harus menuruti sahabat Nabi. Ini itu banyaknya begitu. Sahabat Nabi berpakaian begini ya gitu ya. Sahabat Nabi bagus kayak gitu, melakukan sahabat Nabi. Boleh nggak itu dilakukan? Boleh sekali, tapi kelakuan sifat yang lain ini yang dia lakukan. Kalau sunnah Nabi ini yang kanaahnya itu Kalau Senin Kamis puasa, ada yang puasa besok enggak, puasa besok enggak. Kita menuruti puasanya, ada bakalan mau Ramadan aja keteteran. Menuruti sedekahnya sahabat, menurutinya kanaahnya beliau. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam hadis. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadikanlah kau di dunia hai Abdullah seolah-olah kau orang asing atau kau orang yang musafir. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan adalah Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah dan Umar bin Khattab. Yaqulu, maka dia berkata, idza amsayta fala tandiris sawah. Apabila kau sore hari hidup di sore hari, malam nih kita nih sore hari, fala tandiris sawah, maka hendaklah kau jangan menunggu pagi. Apa maksudnya Pak? Jangan menunggu pagi apa dong? Baik berinfak, bersedekah atau beribadah. Jangan menunggu pagi. Boleh jadi kita hari ini tidur, malam ini meninggal. Kadang lagi amal ibadah yang kita mau. Nah, tapi ulun lihat nih, kayaknya kadang maunya matian Pak. Mau besok kalau hidup lagi, soalnya besok ada acara lagi. Tapi tidak tahu. Jangan kau menunggu pagi-pagi. Wa iza asrasta, dan apabila kau berpagi-pagi, besok kita hidup, fala tandirin masa, jangan kau tunggu sore hari untuk bersedekah, untuk beribadah, beramal saleh. Itu kisahnya. Jadi tiada hari tanpa sedekah dan beramal saleh. Fala tandirin sana. Wa khudh min sihatika lima udaya. Dan ambillah kesempatan, kebijakan yang sangat baik, sehat ketika kau sehat. 5 dekade sebelum kau nanti sakit. Orang sakit bisa beribadah, nggak bisa.
nggak bisa. Dijurengin tasbih, gugur tasbihnya, kebuing orangnya. Suruh istighfar ya, biasanya mana aja kamu menyuruh istighfar, kita ini sakit. Dimarahin sidit, main-main, ingat pasrah kepada Allah. Yang mana ya kamu hidup pasrah, aku sakit jadi. Nah kalau pasrah, diomelin sidit, lalu menderita. Kalau sudah sakit, masya Allah. Memang segala hukum akan diringankan kan, diringankan. Boleh sembahyangnya dijama. Bapak misalnya sakit, parah di rumah sakit, tapi yang kebanyakannya kalau sudah sakit di rumah sakit, nama berimbus dan lain-lain, libur sembahyangnya. Boleh tidak kira-kira libur ya saat? Boleh libur nggak sembahyang? Kan boleh ya? Kalau boleh lama nggak boleh libur. Nah, boleh. Kalau orang sakit libur puasa boleh ya? Boleh. Orang sudah tua boleh. Kalau sembahyang boleh nggak libur? Nggak boleh. Sesakit-sakit apapun tetap sembahyang. Benajis kan enggak sembahyang. Otak masih berpikir kalau ya Nabi sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Kalau sembahyang duduk nggak bisa berbaring ya. Kalau berbaring nggak bisa mati. Nah mati artinya. Khudsiatika limardeka wa min hayatika, ambillah kesempatan kebijakan untuk beribadah limautika sebelum kau mati. Karena orang mati tidak bisa lagi memperbanyak amal ibadah, tidak bisa lagi. Kecuali dia mendapatkan hadiah. Hadiah dapat boleh. Ya Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata." Isa ini. Kalau bisa nih, berpikir nggak boleh terima makan. Idza mata ibnu Adam qata amalu illa bisalasin. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amal kecuali 3. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah. Dia menginfakkan lampu ke masjid ini. Lampu dipakai dan mati-mati, alhamdulillah. Menginfakkan ini keramik orang pakai. Mengalir terus itu, mengalir terus. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu. Yang kedua adalah ilmu yang tauhid, ilmu yang bermanfaat. Ulama mengajarkan, tadi mengajarkan abata saja itu termasuk. Kalau saya lebih luas, kalau ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu agama, bahkan mengajarkan kecekapan itu juga bermanfaat. Contoh ya, orang tidak bisa menjahit, lalu belajar sama Hasan, bisa menjahit, hidup dia dengan menjahit, maka Hasan itu dapat amal jariah. Betul ya? Betul. Nah, padahal bukan agama bukan, kecekapan namanya, ilmu yang bermanfaat. Nah kemudian yang terakhir, yang hebat, lebih hebat lagi kan, disebut dengan waladun soleh. Waladun itu anak yang soleh. Cuma beda, waladun itu adalah anak-anak, tapi secara umum. Kalau disebut ibnun soleh, anak juga kan? Tadi ibnu Umar kan anak. Ibnun soleh, hebatnya Nabi itu berkata. Kenapa Nabi tidak mengucapkan ibnun soleh, tapi disebutkan waladun soleh, anak. Jadi ketika anak itu adalah umum, entah dia anak angkat, anak yang diajarkan di sekolah, anak murid mengaji, ya termasuk anak-anak itu. Dan dia jadi soleh, bermanfaat kepada umumnya. Kalau disebut ibnun soleh, maka anak hasil DNA dia. Karena ibnun itu DNA, hasil turunan daripada hubungan jima suami istri, namanya ibnun. Nah, itu hebatnya. Disebut waladun soleh. Nah ini yang banyak dipakai. Hadis ini sama dipakai untuk mengkat kepada orang-orang yang bayasinan. Oh, ada sampai pahalanya. Itu kan ayat ini dipakai. Tapi waladun itu namanya adalah isim nakirah. Waladun itu isim nakirah. Solehon itu namanya na'am, sifat. Solehon itu sifat kepada seorang anak. Anak itu bisa menjadi bersifat soleh, tidak bisa bersifat soleh kecuali dengan ilmu.
nggak bisa. Sedekah jariyah yang bisa mengalir pahalanya itu tidak bisa mengalir sedekah jariyah itu kecuali dengan ilmu. Bagaimana ilmunya sedekah jariyah bisa mengalir? Bagaimana ilmunya anak itu menjadi anak soleh? Tentu dengan ilmu. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, makanya kembali tadi hebat itu ilmu. Mudah-mudahan pian-pian yang hadir berdoalah pada Allah Ta'ala, mohon semoga cucu kita, anak kita, keturunan kita menjadi anak yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, turunan Nabi Yakub alaihi Nabi Ibrahim punya namanya Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, turunan-turunan. Nabi Ismail, tapi turunnya lama, panjang sampai kepada Abdul Muthalib, sampai kepada Abdullah, sampai kepada Muhammad bin Abdullah. Abdullah itu anak Abdul Muthalib. Abdullah hamba Allah. Siapa yang mengasih nama Abdullah? Abdul Muthalib. Dalam masa krisis yang tidak ada nabi di Makkah, Nabi Muhammad belum lahir, tapi abahnya Abdullah. Itu apakah secara kebetulan atau memang sudah disegani oleh Tuhan? Nah, itu. Atau memang disegani oleh Tuhan? Adalah Muhammad, abahnya siapa? Namanya siapa? John, nggak ada itu. Nggak ada. Kenapa jadi Abdullah? Kenapa jadi Abdullah? Karena memang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah. Nabi Muhammad ini adalah abahnya Abdullah, hamba Allah. Nah, jadi tiga tadi, ada nama Abdullah, ada nama Abdurrahman. Nah, tiga. Ada satu lagi yang terjepit, Muhammad. Jadi ujian Nabi, namailah nama anak-anak untuk dengan nama Abdullah atau Abdurrahman. Nah, hadis itu. Sehingga sahabat Nabi menamai Abdullah, ada yang menamainya Abdurrahman. Abdullah, Abdurrahman. Tapi yang terbaik daripada itu Muhammad. Jadi udah sarankan nanti anak-anak biar cucu pian namanya dengan nama Muhammad. Terserah dia embelannya Muhammad apakah. Nah, insya Allah baik-baiknya. Janganlah embelannya yang buruk. Siapa namanya? Muhammad Jahannam. Boleh? Nama yang baik Muhammad mulai dari Muhammad Zaini. Nah, sekongkol Muhammad. Nah, apakah Muhammad apakah? Muhammad Hawiyah yang nama neraka. Muhammad bukan Muhammad. Ya, atau Ahmad, siapakah Ahmad? Nah, yang menentukan. Insya Allah bapak-bapak, anak-anak cucu kita insya Allah jadi orang baik. Mohon maaf, ini saja yang mau disampaikan. Kada terbaca lagi kitab kita. Baca hadis saja. Ya apa ada yang disampaikan. Ini supaya agak segar-segar ya. Kayaknya agak bosan nanti bukan dibaca. Tapi mudah-mudahan tidak bosan. Insya Allah. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah, wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana as-salihin. Wa sallallahu